anti orang-orang yang durjana pada hari kiamat itu. Mereka itu mengatakan begini, lau kunna nasma'u au naqilu, andai kami dulu itu waktu di dunia mendengar, andai dulu kami ini mau pakai akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tentu tidak akan pernah menjadi penghuni neraka sa'ir. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka sa'ir? Karena enggak pakai akal mereka. Mereka enggak menggunakan akal mereka untuk mendekatkan diri kepada. Kemudian poin berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam warwi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma iktasabal mar'u mithla aqlin yahdi sahibahu ila huda aw yaruddahu an ruddan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang diperoleh oleh manusia sebagaimana manusia itu mendapatkan akal. Saking berharganya akal itu. Kenapa? Yahdi sahibahu ila huda, karena akal itu bisa membimbing orang yang punya akal itu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang itu menggunakan akalnya dengan benar, maka orang itu akan mendapatkan petunjuk. Au yaruddahu an ruddan, atau kalau ada perkara yang hina, maka akal itu akan bisa menangkal orang tadi dengan akalnya. Akhirnya dia tidak sampai terperosok dalam kehinaan. Jadi kalau orang itu hidup di dalam kemuliaan, itu berarti ciri-ciri akalnya memang selamat. Ketika orang itu hidup dalam kehinaan, itu juga menjadi ciri berarti akalnya tidak selamat. Ini gambaran dari hadis Rasulullah SAW tadi. Warwaya anin Nabi SAW, dan diriwayatkan dari Nabi SAW, inna likulli syai'in ti'amatan wa ti'amatu amalil mar'i aqluhu fa biqadri aqlihi takunu ibadatul rabbih. Ama sami'tum ikhbarullah ta'ala an qaulil fajiri law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nabi SAW menyatakan inna likulli syai'in di'amatan, segala sesuatu itu memiliki penyangga. Wa di'amatu amalil mar'i aqluhu, dan penyangga amal seseorang itu adalah akalnya. Wa biqadri aqlihi takunu ibadatul rabbi. Berdasarkan kadar akalnya itu, maka orang itu akan menyembah Tuhannya. Tadi saya sudah cerita di pertemuan sebelum ini. Jadi orang itu ketika kesadarannya naik, maka kedekatan dia dengan Allah juga luar biasa. Apa yang membuat orang itu begitu luar biasa? Saya ingin cerita tentang kehidupan para sahabatnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Anda tahu sahabat Nabi itu 23 tahun berjuang bersama Rasulullah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dakwah selama 13 tahun. Jihad di Madinah itu sama dengan Nabi selama 10 tahun itu kurang lebih 79 kali perang. Berarti apa? Setiap tahun rata-rata 7 sampai 8 kali perang. Itu para sahabat Nabi. Terus yang dipimpin oleh Nabi SAW sendiri itu sebanyak 27 kali. Coba bayangkan, mereka, sebut saja satu contoh orang yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Sudah dakwanya 23 tahun, jihadnya bersama Nabi, semua peperangan diikuti. Abdurrahman bin Auf itu infaknya saja 40.000 dinar. 40.000 dinar itu kalau kita kuruskan kira-kira 450 miliar. Infaknya Abdurrahman bin Auf. Itu belum Abdurrahman bin Auf membebaskan budak sebanyak 30.000 budak. Kalau satu budak itu 1.000 dinar, berarti 30.000 dinar. 30.000 dinar kurang lebih sekitar 350 miliar untuk membebaskan budak. Tidak sampai di situ. Ketika Rasulullah wafat, siapa yang menghidupi istri-istri Nabi yang 9 orang itu? Abdurrahman bin Auf. Ya.
Setiap tahun dihajikan. Abdurrahman bin Auf yang membiayai hidupnya. Nah, yang menarik, ketika Abdurrahman bin Auf itu membawa kafilah dagangnya, ada 700 unta atau kuda dari wilayah Syam. Ketika itu kafilah itu membuat debu di Madinah itu begitu luar biasa. Aisyah kemudian bertanya, apa ini? Suara apa ini? Kata para sahabat, kafilah Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa kata Aisyah? Laqad shadaqa Rasulullah itqala, sungguh benar kata Nabi ketika Nabi mengatakan sayadkhulu Abdurrahman bin Auf al-jannata habawa, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Coba. Dakwah 23 tahun, jihad 79 kali, infaknya lebih dari 450 miliar, membebaskan budak 300 sekian miliar, masih masuk surga dengan merangkak. Apa enggak nangis Abdurrahman? Ya. Kalau kita bandingkan dengan kita ini kira-kira, Abdurrahman bin Auf enggak begitu. Ya. Coba bayangkan ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka sadar bahwa untuk mendapatkan satu tiket di surga itu susah. Meskipun mereka sudah dakwah, meskipun mereka sudah jihad, mereka sudah infak yang begitu luar biasa tadi, maka ibadah mereka juga luar biasa. Ibadah mereka juga luar biasa. Jadi Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat-sahabat yang lain, mereka itu kalau ibadah mereka selalu menangis. Takut amalnya itu masih kurang, takut amalnya belum bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan jannah di sisi Allah SWT. Coba. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa begitu? Karena nalar mereka, karena mereka mikir. Karena mereka mikir. Ini yang disebutkan tadi, fa biqadri aqlihi takunu ibadatuhu li rabbih. Dengan kadar akal mereka, pemahaman mereka, maka disitulah kadar ibadah mereka kepada Allah. Jadi kalau sahabat itu, coba bayangkan Abu Bakar coba. Abu Bakar itu sampai malaikat Jibril geleng-geleng melihat Abu Bakar. Bagaimana tidak? Malaikat Jibril datang ketika itu Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar itu dalam kitab hadis sahabat disebutkan pakaiannya, masya Allah, kain dilipat dua, kemudian dipotong bagian kepalanya itu masukin. Enggak dijahit, enggak diikat. Malaikat Jibril heran melihat Abu Bakar, loh, madza hasala ma Abu Bakar? Madza fa'ala Abu Bakar? Apa yang dilakukan Abu Bakar? Apa yang terjadi pada Abu Bakar? Kata Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Jibril, fa innahu qad anfaqa malahu hatta qabla al-hijrah. Abu Bakar itu sudah menginfakkan hartanya sampai sebelum hijrah. Kata Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad is'alhu. Ya Muhammad, tanya Abu Bakar. Aradiya bima fa'ala. Apakah Abu Bakar ridha dengan apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya. Kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu? Ya Rasulullah, wa kaifa lanar? Lima yuhibbullah wa rasuluh. Bagaimana kami tidak ridha dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Nangis Abu Bakar. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau begitu, balik salami wa salamillah, fa inna Allah qad bana lahu baitan fil jannah. Sampaikan salamku dan salamnya Allah. Allah sudah membuatkan rumah untuk Abu Bakar di surga. Ibu-ibu tahu enggak pengorbanannya Khadijah radhiyallahu anha? Masya Allah, luar biasa. Jadi Khadijah itu pengorbanan juga luar biasa. Sampai akhirnya Khadijah itu juga sama mendapatkan salam dari Allah dan salam dari malaikat Jibril, dan bahkan Khadijah itu dikirimikan kafan dari surga untuk ngurus jenazah Khadijah. Selain imamah yang dipakai oleh Rasulullah SAW pada saat menerima wahyu. Khadijah. Jadi mereka itu dengan kadar akal mereka menyembah Tuhan mereka. Begitu kata Al-Mawardi. Kenapa mereka bisa begitu dan kita tidak? Itu menunjukkan kadar akal kita. Jadi kalau kita bisa berpikir seperti mereka,
maka saya yakin kita akan sanggup melakukan sebagaimana mereka lakukan. Karena mereka manusia, kita juga manusia. Ya kan? Abu Bakar itu Masya Allah, ketika infak, Abu Bakar itu semua hartanya diinfakkan. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, nanti apa yang akan kamu gunakan untuk menjamin keluargamu kalau semua hartamu kamu infakkan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kafa billahi wa rasulihi, cukup Allah dan Rasulnya yang menjadi penjamin. Itu imannya Abu Bakar, imannya para sahabat. Itulah akal mereka, dan akal itulah yang membuat mereka bisa beribadah begitu luar biasa. Anda tahu tidak bagaimana Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan itu dari ujung kepala sampai pusar itu wajah itu kok fotokopi Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Hasan. Dari pusar sampai ke kaki itu fotokopinya ada pada Sayyidina Husain. Karena itu Sayyidina Hasan kalau pergi haji, Sayyidina Hasan itu jalan kaki dari Madinah ke Mekah selama 23 tahun jalan kaki. Dan tidak mau jalan kaki lewat jalan umum, jalan biasa. Kenapa? Karena begitu lewat jalan umum orang merangkul, mencium, memeluk dia. Karena apa? Persis Nabi Muhammad SAW. Fotokopinya Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Hasan. Ya, mulai dari ujung rambut sampai pusar itu persis Rasulullah SAW. Beliau jalan kaki. Jalan kakinya lewat jalan-jalan gunung. Tidak jalan-jalan biasa. Itu dilakukan selama 23 tahun. Ketika ditanya, ya Sayyidi, kenapa engkau sanggup melakukan ini? Apa jawaban Sayyidina Hasan dengan enteng? Bagaimana tidak sanggup? Allah memanggilku hanya untuk jalan seperti ini saja tidak sanggup aku lakukan. Apa yang aku akan katakan pada Allah Subhanahu wa taala? Inilah gambaran wa bi qadri aklihi, dan dengan kadar akalnya itu takunu ibadatuhu li rabbi. Begitulah ibadah mereka kepada Tuhan. Maka peran akal menjadi penting. Ya, peran akal itu menjadi penting. Kenapa orang itu sanggup betul-betul menggenggam hartanya, takut kehilangan itu? Karena akal. Tapi pada saat yang sama, kenapa orang itu sanggup melakukan apapun, melepaskan semuanya? Karena akal. Ini yang ditunjukkan. Maka di kalimat berikutnya Imam Al-Mardi mengatakan, amma sami'tum, apakah kamu tidak mendengar? Ikhbarullah. Allah memberitahukan apa yang beritahukan Allah? Nanti orang-orang yang durjana pada hari kiamat itu, mereka itu mengatakan begini, lau kunna nasma'u au naqilu, andai kami dulu itu waktu di dunia mendengar, andai dulu kami ini mau pakai akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tentu tidak akan pernah menjadi penghuni neraka sa'ir. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka sa'ir? Karena enggak pakai akal mereka. Mereka enggak menggunakan akal mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak menggunakan akal mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu surat Al-Mulk ayat 10. Kemudian saya lanjutkan. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aslur rajuli aqluhu wa hasabu dinuhu wa muru'atu khuluquhu. Kata Umar. Pangkal bagi seseorang itu, artinya kalau kita ingin menilai seseorang, lihat bagaimana akalnya. Wa hasabuhu, dan kemuliaan itu terletak pada dinuhu, agamanya. Wa muru'atuhu, dan kehormatan dia terletak pada muru'ah, pada apa? Pada khuluquhu, akhlak. Jadi orang itu muru'ah, harga dirinya itu terletak pada akhlak. Ketika akhlaknya itu tinggi, maka orang itu muru'ahnya juga luar biasa. Ketika orang itu akhlaknya rendah, berarti harga dirinya orang itu rendah. Maka kata Nabi, orang yang tawadhu itu tidak berarti orang itu akan terhina, tidak. Orang yang hatinya lapang, mudah memaafkan, tidak akan dia menjadi terhina karena sikapnya itu tidak. Ini bagian dari akhlak. Rasulullah SAW memberikan contoh seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab, muru'atuhu khuluquhu. Kalau kita ingin punya muru'ah, harga diri, maka jaga akhlak kita. Kalau kita ingin kemuliaan itu kita dapatkan, jaga agama kita. Kalau kita ingin agar kita ini mendapatkan kebaikan tadi,
Maka akal itu harus kita isi dengan apa? Dengan Islam tadi. Dan itulah yang nanti akan menjadi pangkal bagaimana akal kita kemudian kita gunakan untuk mengendalikan atau mengatur hidup kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan ma'istallahu ahadan aklan. Tidak ada titipan yang Allah berikan kepada seorang ya dalam bentuk akal illa istangqadahu bihi yauman ma. Kecuali dengan akal itu Allah suatu ketika akan selamatkan dia. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Jadi akal itu nanti akan menyelamatkan kita. Bagaimana akal menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mulai kehidupan kita di dunia sekarang, kita semuanya sudah hitung amal kita. Tadi para sahabat kenapa mereka seperti itu amalnya? Karena mereka sudah berhitung bahwa mereka merasa belum cukup dengan amal mereka, maka kemudian mereka melakukan berbagai macam ikhtiar supaya mereka mendapatkan tiket. Ini adalah satu contoh bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Tapi sebaliknya ketika orang itu tidak menggunakan akalnya dan dia merasa sudah cukup sebagaimana bisikan setan selama ini kepada kita, maka orang kemudian abai padahal belum tentu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya di akhir penghujungnya dia kemudian akhirnya menyesal karena amalnya ternyata tidak cukup mengantarkan dia mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala.